Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai substitusi kalimat ya di mata kuliah logika informatika. Nah, untuk substitusi itu ada substitusi tunggal dan juga substitusi multi ya. Nah, apa itu sebenarnya substitusi? Jadi substitusi itu adalah pergantian ya, ataupun pergantian beberapa kalimat ataupun dari baik kalimat biasa ataupun kalimat di ekspresi logika gitu. Nah, kita akan membahas dulu yang namanya substitusi tunggal. Nah, substitusi tunggal ini adalah proses penggantian satu kalimat ya ataupun ekspresi logika bagian yang muncul dalam suatu kalimat dengan kalimat lain. Nah, hasil substitusi yaitu kalimat baru yang bentuk maupun nilainya bisa berbeda atau sama dari kalimat awal. Kalau substitusi tunggal itu ada dua, yaitu substitusi total dan juga substitusi parsial. Nah, kalau misalnya substitusi total itu mengganti semua permunculan kalimat bagian dengan kalimat lain secara bersamaan. Jadi mengganti semua kalimatnya dengan kalimat yang baru gitu. Nah, ini kalau misalnya substitusi parsial yaitu mengganti semua permunculan kalimat bagian dengan kalimat lain secara bertahap. Jadi ditulisin secara bertahap ya untuk pergantiannya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, substitusi total itu dengan logo ini ya ataupun simbol ini, black left pointing triangles ya. Ini untuk operator substitusi total. Oke, contoh dari ilustrasi substitusi total itu ada F ya, terus ada G dan juga H. Nah, F dan G dan H itu apa? Jadi kalau misalnya F itu kalimat yang dikenai substitusi ataupun keseluruhan kalimat yang nantinya ada yang akan diganti kalimatnya. Nah, kalau misalnya G itu berarti kalimat yang diganti. Nah, kalau misalnya H itu kalimat penggantinya. Oke. Contohnya ini tadi ya, identifikasi untuk langkah-langkahnya, identifikasi kalimat terlebih dahulu, mana yang F, mana yang G, dan mana yang H gitu ya. Lalu tandai semua permunculan kalimatnya, misalnya yang diganti, ya, kalimat yang diganti G gitu. G ini bisa jadi nanti ada P implikasi Q atau sebagainya ya. Nah, kita langsung lihat di contohnya aja. Misalnya di sini ada hasil substitusi dari kalimat ya. Misalnya if pn key then key ya di sini. Lalu ada substitusi total di sini. Pn key di sini tanda ya. Tanda bahwa akan diganti menggunakan RNS. Nah, jadi kalau misalnya ada kalau misalnya ada kalimat di sini ya kalimat keseluruhan. Kemudian di sini yang mau diganti kalimatnya apa? Jadi diberikan di kalimat di G di sini ya, PNG, maka harus diganti dengan RNS. Jadi ini kalimat penggantinya. Nah, misalnya di sini ada PNG ya, berarti setiap ada PNG berarti akan diganti dengan RNS. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk identifikasi terlebih dahulu ya, ini kalimat F-nya, ini G, ini H. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini, nah ya. Jadi tandai semua yang muncul, misalnya yang G-nya itu berarti kan PNQ ya. Nah, ternyata ada nih PNQ. Nah, setelah itu kita hanya mengganti dengan RNS. Jadi hasilnya adalah if RNS then key. Jadi asalnya if PNQ then key itu diganti menjadi if RNS then key. Paham ya? Jadi RNS ini dari mana? Yaitu dari kalimat penggantinya. Dan ini kalimat yang diganti yang ada di substitusi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada substitusi parsial. Kalau misalnya parsial ini adalah mengganti kalimat secara bertahap. Kalau misalnya tadi yang total itu kita ganti semua langsung gitu ya. Kalau misalnya ada beberapa PNQ di sini itu akan diganti langsung. Tetapi kalau misalnya untuk parsial itu bertahap gitu. Nah, operator substitusi parsialnya seperti ini. Kalau misalnya tadi berisi ataupun black ya, kalau ini white gitu. Nah, notasi substitusi parsial ini contohnya sama aja, ini ya, ada kalimat substitusinya, ada kalimat yang digantinya dan juga ada kalimat penggantinya.
Nah, hasil substitusi tidak tunggal ya. Jadi hasil substitusinya kalau misalnya yang total tadi kan cuma satu. Nah, hasil substitusi tidak parsial ini tidak tunggal. Jadi jumlahnya 2n ya. N inilah jumlah permunculan kalimat yang diganti. Kalau misalnya kalimat yang digantinya muncul 2 atau 3 berarti tinggal 2 pangkat 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini identifikasinya sama ya. Identifikasinya, lalu tandai permunculan kalimat G, terus hitung jumlah substitusinya. Jadi nanti dituliskan secara bertahap gitu ya. Nah, contoh seperti tadi ya, untuk kalimatnya ini sama PNQ dan key ya. Nah, ini yang diganti adalah key. Oke, key diganti dengan RNS. Oke, key diganti dengan RNS. Nah, di sini kita bisa lihat di kalimat ini ada berapa key, berarti ada 2 ya. Ada 2 kalimat, berarti 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 berarti 4 gitu. Jadi harusnya ada 4 kesimpulan ataupun 4 hasil substitusi kalau misalnya di parsial. Oke. Nah, misalnya ini ada permunculan pertama key dan juga ada permunculan kedua ya. Kita tandai di sini berarti ada 2 buah permunculan kalimat yang akan diganti. Nah, kemudian kita jumlahkan substitusi ya tadi 2 pangkat 2 itu 4 buah berarti yang dijadikan substitusi. Oke. Nah, yang pertama ini kita tulis yaitu pergantian 0 permunculan G dan H. G dengan H. Berarti kita tulis dulu hasilnya seperti biasa ya karena ditulis dulu 0 gitu, nggak ada pergantian. Jadi if pn key then key gitu. Nah, lalu ditulis keduanya itu pergantian satu permunculan pertama G dengan H ya. Berarti yang key ini ya yang pertama diganti dulu. Nah, yang key ini jangan dulu diganti kalau misalnya yang di pokoknya secara bertahap gitu ya. Jadi yang pertama dulu ditulis dulu. Oke, IPN RNS dan key ya. Nah, setelah itu yang ketiga baru yang ini diganti lagi dengan key gitu. Jadi yang ini enggak RNS gitu, tapi diganti lagi dengan key. Dan juga yang kedua ini baru diganti dengan RNS. Nah, baru yang keempat ini diganti semuanya, oke? IPN RNS dan RNS gitu. Ya, itu yang parsial. Berbeda untuk hasil substitusinya aja gitu ya. Padahal untuk permunculan penggantinya sama. Nah, mungkin ini nantinya akan digunakan di algoritma pemrograman ya nantinya untuk pergantian variabel ya, variabel dengan database dan sebagainya. Nah, ini pada dasarnya adalah substitusi. Oke, selanjutnya ada substitusi multi ya. Nah, ini substitusi multi. Nah, selanjutnya substitusi multi. Kalau misalnya multi ini pergantian substitusi untuk lebih dari satu kalimat ya, bagian dengan kalimat lain. Nah, kalau misalnya yang tunggal tadi itu hanya satu aja ya yang diganti kalimatnya, misalnya key atau pn key gitu yang diganti. Nah, tetapi kalau misalnya multi itu lebih dari satu kalimat yang diganti. Oke, jadi hasil substitusinya sama akan membentuk nilai yang sama ataupun berbeda dengan kalimat semula. Nah, ini jenis substitusi multi ada 2 ya. Ini sama aja sebenarnya tapi cuma ditambahin multi. Substitusi multi total dan juga substitusi multi parsial gitu. Nah, bedanya hanya tadi ya. Bedanya ada beberapa kalau multi yang diganti kalimatnya, kalau misalnya yang tunggal itu hanya satu aja. Nah, ini substitusi multi total ya. Untuk substitusi multi total ini sama ya. Pokoknya kalau total ini black triangle gini. Kalau misalnya yang parsial itu putih. Nah, notasi substitusi multi total ini seperti ini ya contohnya. Jadi di sini tetap kalimat yang dikenai substitusi atau ada satu kalimat awal gitu ya. Terus ya akan diganti yang G ini, ingat kalimat yang akan diganti. Misalnya di sini ada kalimat yang akan diganti satu, terus penggantinya apa, terus yang kedua kalimat yang akan diganti apa, dan seterusnya ya sampai N.
Nah, ini bila terdapat dua kalimat yang diganti dan GI-nya merupakan kalimat bagian dari GJ, itu adalah dengan I sama dengan bukan sama dengan J, maka kalimat yang prioritas harus diganti adalah GJ ya, kalimat yang bukan kalimat bagian dari kalimat lain. Misalnya ada ada kalimat misalnya G1-nya itu PN key misalnya, PN key, dan kalimat G2-nya itu adalah key. Otomatis kan G2 ini adalah bagian dari G1. Nah, jadi utamakan yang G1 ini karena di sini PN key ya. Nah, ini key gitu. Jadi kan bingung mau ganti yang mana, sedangkan ini beda-beda gitu misalnya ya yang mau digantinya. Nah, diutamakan atau diprioritaskan yang G1 ini karena G2 key ini adalah termasuk di sini. Oke. Nah, di sini ya, jadi sama identifikasi kalimat dulu, terus tandai permunculan kalimat, G-nya, terus substitusi semua kalimat yang diganti. Nah, ingat kalau misalnya multitotal itu harus semuanya. Oke, misalnya ada ini ya, tentukan hasil substitusi dari kalimat berikut ini. Misalnya if PN key ya. Sebentar. Oke, misalnya if PN key masih rekam. If PN key or S then key or R ya. Nah, ini ada beberapa kalimat yang akan diganti. Misalnya ini ada key akan diganti dengan RNS ya. Lalu ada PN key itu akan diganti dengan R. Nah, otomatis kan di sini ada bentrok ya. Di sini ada key mau diganti sama RNS, tetapi di sini ada PN key gitu. Ya, PN key diganti dengan R. Nah, jadi kita harus mengikuti ataupun utamakan yang ini gitu ya. Karena ini udah menjadi suatu beberapa kalimat gitu ya. Kalau misalnya yang key, nah yang key ini ya udah termasuk yang key ini gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat di sini itu ada beberapa ya. Misalnya di sini ada if PN key. Oke, if PN key or S then key or. Berarti di sini ada PN key-nya 1, key-nya ada 2. Oke. Nah, kalau misalnya yang key ini berarti tetap digantinya dengan RNS gitu ya. Oke, kita lihat ya di sini. Nah, ini ada kalimat F, ada G1, H2, G2, H2. Oke, jadi ditandai dulu, misalnya tandai dulu ada PN key dan juga key di sini ya. PN key dan juga key. Oke, karena key-nya dan G2 itu PN key, maka kalimat G1 merupakan kalimat bagian dari G2 tadi ya. Jadi prioritaskan itu G2 tadi, PN key yang diganti kalau misalnya ada bentrok seperti ini. Lalu substitusi kalimat yang diganti GI dengan kalimat pengganti. Oke. Jadi dua secara bersamaan. Misalnya di sini R or S then RNS or R. Ya. Jadi hasil substitusinya. Oke, jadi kan tadi PN key-nya diganti dengan R ya, dan juga key-nya diganti dengan RNS. Tuh. Ya, PN key-nya diganti dengan R, key-nya diganti dengan RNS. Ya, jadi hasilnya seperti ini langsung. Nah, gitu ya. Bedanya ada multi total sama tunggal ya. Soalnya ada substitusi multiparsial. Nah, kalau misalnya parsial ini poinnya adalah putih ya, putih. Lalu di sini notasi substitusi multiparsial kita lihat di sini F. Ya, F, terus multiparsialnya parsialnya itu ada tanda dan juga ini sama ya. Ada beberapa kalimat yang diganti dan kalimat pengganti. Nah, kemudian di sini banyaknya hasil substitusi dengan banyak permunculan kalimat GI dalam F dan N banyak kalimat yang diganti. Oke, misalnya sama ya, bisa bila terdapat dua kalimat yang diganti merupakan kalimat dari GJ. Tadi sama. Kalau misalnya ada key dan PN key berarti utamakan PN key gitu. Nah, di sini identifikasi kalimat.
Oke, tandai dan juga hitung jumlah substitusinya. Jadi 2n ya. Nah, misalnya di sini sama, tentukan if PNQR or S dan QRR. Selanjutnya key ini mau diganti dengan RNS dan PNQ akan diganti dengan R. Nah, kita tandai dulu di sini yang muncul itu ada berapa. Jadi ada PNQ dan juga key. Nah, di sini key ada 2, berarti otomatis ada 3 ya, harusnya ada 3 gitu. Ya, jadi di sini PNQ dan juga key. Ya, berarti ada 2. Ya. Nah, 2 kali 2 berarti 4. Oke. Jadi PNQ ini tadi udah nggak termasuk lagi yang key ini ya. Jadi direkon aja. Key dan PNQ. Oke, jadi ada 2. Nah, kemudian di sini dihitung dan juga ada 4 ya. Berarti yang pertama pergantian 0 seperti biasa. Jadi tulis dulu kalimat awal ya, jangan diganti apapun. Kemudian pergantian 1 dari 0 berarti yang dari G1 dulu ya. Dan 0 permunculan G2. Nah, berarti yang RNS dulu yang diganti ya. Yang Q tadi diganti jadi RNS, yang ini biarin. Nah, kemudian pergantian 0 permunculan G1 dan 1 permunculan G2. Nah, yang G2 baru diganti, kemudian yang ini diubah kembali ya kalau misalnya di sini. Lalu di sini pergantian 1 permunculan G1 dan 1 permunculan G2. Baru ini adalah ditotalkannya. Oke, jadi terbukti ada 4 kalimat hasil substitusi parsial yang mungkin. Oke. Nah, itu aja teman-teman untuk untuk video kali ini. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.